Yang lebih mudah berubah apabila kita memiliki sebuah kesalahan, apalagi di 2014 yang masih panjang ini Pak Mario, agar kesalahan-kesalahan kita di tahun-tahun sebelumnya tidak kita ulangi, lebih mudah menerima, lebih mudah mendapatkan masukan, harus bagaimana? Super Mas Hilbram. Langsung saja ya kita lihat memesnya. Ini si Mario kecil sama temannya Hadi mau menunjukkan bahwa gelas yang sudah berisi, kalau diisi, isinya sedikit. Anak muda yang kalau dinasehati, oh nggak gitu. Nggak juga. Belum tentu. Ada, pernah dengar orang seperti itu? Kalau dinasehati, oh nggak gitu, oh itu teori, sotoy lu. Gitu. Ada yang begitu toh? Anak muda, good. Nah, dengarkan ini ya, semua anak muda. Kalau Anda kebetulan lebih tampan dari temannya, ingat ya, itu hanya selembar kulit yang kebetulan bagus di masa muda. Tuh, yang senang ini pasti yang nggak tampan. Banyak yang senang, yo, betul. Itu selembar kulit yang kebetulan bagus di masa muda. Putih kebetulan, oke? Kaya ayahnya. Waktu muda, itu semua bukan Anda. Uang masih uang orang tua, rumah-rumah orang tua, mobil-mobil orang tua. Jangan belagu. Telah banyak anak orang kaya nggak jadi apa-apa di masa dewasa. Saat pertanyaannya, itu uangmu nggak? Itu rumahmu nggak? Hah? Nah jadi kalau gitu, damailah di dalam semua hinaan. Karena suatu ketika itu uang Anda, bukan uang bapaknya yang dinilai. Oke? Damailah, jangan sombong waktu Anda sedang dilebihkan oleh Tuhan. Dilahirkan di keluarga yang mampu, yang kaya. Karena itu bukan kekayaan Anda. Di masa dewasa yang dinilai adalah yang ada nama Anda, milik Anda, ilmu Anda, posisi Anda, kedudukan Anda. So, jangan menolak nasihat, dengarkan saja. Nasihat itu didengarkan, yang baik diterima, yang tidak baik disimpan, jangan dibuang. Karena mungkin kita belum mengerti sekarang. Kan tidak semua nasihat yang kita anggap salah itu salah. Diingat, suatu ketika kita akan bilang, oh dulu betul ternyata. Bahwa, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, paling baik adalah menjadi gelas yang kosong. Kosong dari kesombongan supaya kemuliaan diisikan oleh Tuhan. Kosong dari perasaan berilmu. Dan itu cara latihan mental saya adalah saya tidak tahu apa-apa kalau saya bertemu orang, tahu setelah ditanya. Jadi tidak ada ilmu yang dibutuhkan waktu tidak ditanya. Waktu ditanya baru keluar. Nah waktu keluar itu karena kebiasaan mengosongkan, keluarnya dari Tuhan langsung kita juga nggak tahu. Sehingga ada istilah dalam penggunaan Tuhan. Ada orang yang digunakan oleh Tuhan. Karena dia betul-betul kosong. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, jadi nasihat kosong tapi isi, itu ternyata betul sekali ya. Karena yang kosong itu berisi kewenangan Tuhan. Gitu. Baik Pak Mario, kita bisa masuk pada kesimpulan program ini. Jangan belagu. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, saya terlalu berteori dan menggampangkan kehidupan kalau saya katakan bahwa hidup ini mudah. Hidup ini tidak mudah. Oke, hidup ini tidak mudah. Itu sebabnya kita diminta patuh. Semua kesulitan berasal dari keluarnya kita dari kepatuhan. Oke. Ini dulu saya contohkan. Tapi contohnya, jangan membeli telepon yang bentuknya seperti setrika. Apa resikonya? Ya, jadi waktu menyetrika gitu, kering, halu gitu. Coba. Itu nasihat, kalau tidak dipatuhi ada resikonya. Oke. Pagar, kita ketemu pagar di hutan. Tahu kenapa pagar itu didirikan di hutan? Nggak tahu. Dirobohkan nggak? Jangan. Siapa tahu itu memagari sesuatu yang bisa mencelakai kita. Kebaikan di dalam agama adalah pagar yang sudah didirikan berabad-abad untuk mencegah masuknya keburukan di dalam kehidupan kita. Oke, jangan mencuri. Itu pagarnya agama ya. Kalau dirobohkan apa? Kita mencuri. Good. Terus apa dampaknya?
dicurilah kedamaiannya. Semua orang yang mencuri langsung tidak damai. Bayangkan ini koruptor ini, begitu kelihatan gitu ada mobil tulisannya KPK, bayangkan jantungnya itu belingsatannya. Padahal KPK-nya tanya mau cara warung bakso di sebelah mana ya gitu. So sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, tanda bahwa kita telah belagu, gitu, kita telah menyangkal nasihat, mengabaikan nasihat. Tanda bahwa kita telah belagu adalah turunnya kedamaian. Itu saja, paling sederhana. Karena tidak ada kedamaian di luar kebaikan. Kalau orang mau kembali baik, kembali damai, baik. Kalau Anda biasa mengabaikan nasihat orang tua, Anda akan sering dipertemukan dengan orang yang menyinggung perasaan Anda. Perhatikan. Yang tersinggung, anak muda yang tersinggung, marah sama orang itu karena di rumah mengabaikan nasihat orang tua. Diketemukan orang yang kata-katanya ngejelep. So, sahabat-sahabat saya baik hatinya, jangan jadi orang yang sampai meninggal belum ikhlas. Ya, belum ikhlas, dia tidak putih. Ada yang sampai meninggal itu bisa, nanti kalau aku meninggal kasih pemutih ya. Ada yang sampai meninggal belum ikhlas, matanya tidak belok. Gitu sampai dioperasi dilipat ke belakang. Ada yang sampai meninggal tidak ikhlas, rambutnya kurang. Jangan ketawa begitu. Itu tidak mudah ikhlasnya, tahu nggak? Gitu, tapi saya sudah belajar ikhlas kok. Saya sudah bercanda. Nanti kalau betul-betul sudah habis ini, alis saya mau saya panjangkan, saya sisir ke atas. Ya. Kuncinya apa? Kuncinya, begitu Anda ikhlas, Anda tidak tersinggung lagi. Tuh. Hanya orang minder yang akan tersinggung. Dan minder ini karena belum ikhlas. Tuhan tidak mungkin mengurangkan kita tanpa melebihkan kita di satu hal yang lain. So, kalau kita masih tetap belagu, bertengkar tentang yang kurang, mata kita lupa tidak melihat yang lebih. Mulai dari sekarang jadilah pribadi yang ikhlas. Kalau Anda dikatakan belagu, mohon maaf bahwa yang Anda lakukan mungkin membuat orang merasa tidak enak, tetapi jadilah pribadi yang betul-betul kosong sehingga yang mengisi Anda adalah Tuhan. Gitu. Super Pak Mario, terima kasih. Jadi pribadi yang kosong agar diisi oleh Tuhan. Super sekali, kita bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Saya ucapkan terima kasih kepada Anda. Saya Hilbram Dunar. Sampai di kesempatan berikutnya di Mario Teguh Golden Ways.